Jika pandemi COVID-19 ini sudah berakhir, akankah bantuan-bantuan sosial dari pemerintah ini akan dihentikan? Nah, karena kita tahu sendiri bahwa selama pandemi COVID-19, ada sekitar 12 jenis bantuan dari pemerintah yang disalurkan kepada masyarakat. Nah, bagaimana penjelasan selengkapnya? Simak video ini sampai akhir. Jangan kemana-mana, kita intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Sobat YouTube, kembali lagi di channel saya, Sukron Channel. Apa kabar sobat YouTube semua? Semoga sobat YouTube semua selalu diberikan kesehatan, diperlancar segala urusan dan usahanya, dan diperbanyak rezekinya. Amin. Sobat YouTube, pada video kali ini saya akan memberikan informasi. Nah, selama pandemi COVID-19 ini, ada banyak sekali jenis bantuan yang disalurkan oleh pemerintah kepada warga masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19. Di antaranya juga kepada warga miskin. Nah, jika pandemi COVID-19 ini sudah selesai, karena kita tahu sendiri bahwasanya akhir-akhir ini kenaikan kasus penderita yang positif COVID-19 ini menurun. Karena di Jawa Timur sendiri ini sudah banyak kabupaten kota yang sudah berada di level 1. Nah, apakah 12 jenis bantuan sosial dari pemerintah termasuk PKH, BPNT, kemudian PIP, nah ini akan dihentikan jika pandemi COVID-19 ini sudah berakhir atau mungkin berganti nama seperti jadi endemi atau hal yang lainnya. Simak terus video ini sampai akhir. Jangan kemana-mana. Sebelum kita lanjut, silakan yang baru bergabung di subscribe dulu channel ini dan ditekan tombol loncengnya agar sobat YouTube semua mendapatkan pemberitahuan video terbaru dari Sukron Channel. Dan jangan lupa di-share di berbagai media sosial dan di-like apabila sobat YouTube suka dengan video. Nah, sobat YouTube, kita lanjutkan pembahasan pada video kita kali ini. Nah, mungkin sobat YouTube sudah banyak yang mengetahui berbagai jenis macam bantuan sosial dari pemerintah. Ada yang PKH, BPNT, BST, BLT dana desa, kartu prakerja. Ada juga bantuan presiden produktif untuk pelaku UMKM. Kemudian ada apa lagi ya? Banyak sekali ya. Mungkin PIP juga, subsidi listrik, kemudian ada bantuan kuota internet. Wah, banyak sekali ya. Ini kalau di total itu kira-kira ada 12 jenis bantuan ketika pandemi COVID-19 ini yang disalurkan oleh pemerintah kepada warga masyarakat. Baik warga yang kategori miskin maupun warga yang terdampak oleh pandemi COVID-19 ini. Nah, kita ketahui sendiri bahwa pemerintah ini membagi kategori jenis bantuan ini, ada yang reguler dan ada yang non-reguler. Nah, bagi bantuan yang disalurkan yang jenisnya ini atau kategorinya ini adalah bantuan reguler, diantaranya adalah PKH, BPNT, kemudian ada PIP, dan juga ada bantuan BPJS, KIS penerima bantuan iuran atau BPJS gratis. Ya, nah jadi ada 4 bantuan reguler ya dari pemerintah. Kalau yang lainnya ini disalurkan karena sejak ada pandemi COVID-19. Namun jika yang reguler ini disalurkan sebelum adanya COVID-19. Nah, kita tahu sendiri bahwa untuk bantuan reguler ini disalurkan kepada masyarakat dengan kategori miskin atau rentan miskin yang sudah terdaftar atau sudah masuk di dalam data DTKS. Nah, ini ya. Jadi harus digarisbawahi bahwasanya masyarakat yang menerima bantuan reguler seperti PKH, BPNT, PIP maupun BPJS, KIS penerima bantuan iuran gratis dari pemerintah. Nah, ini datanya didasarkan pada data DTKS. Nah, untuk warga masyarakat yang masuk DTKS ini adalah 40% dari jumlah penduduk di Indonesia dengan kategori miskin atau rentan miskin. Ada sekitar 139 juta jiwa yang masuk dalam DTKS.
Nah ini namun kira-kira 139 juta jiwa ini yang termasuk sudah divalid dengan Dukcapil atau tidak. Nah ini sekitar segitu ya. Kemudian untuk penerima bantuan iuran untuk BPJS Kesehatan, nah jadi ada 4 bantuan reguler tadi ya, yakni BPJS KIS gratis dari pemerintah. Ini ada sekitar 96,7 juta penerima bantuan iuran BPJS KIS gratis dari pemerintah. Nah, tapi di sini ada sekitar 12,6 juta data penerima bantuan iuran KIS ini masih dalam proses verifikasi di Kementerian Sosial. Namun 4,1 juta diantaranya ini sudah padan dengan Dukcapil. Nah ini jadi kalau yang dapat BPJS KIS gratis dari pemerintah, ini datanya juga diambil dari data DTKS. Nah itu ya Sobat YouTube. Kemudian kalau PKH ini ada kuotanya, se-Indonesia ada 10 juta keluarga di tahun ini. Ya, di tahun ini ada 10 juta keluarga yang menerima PKH. Nah, ini selain keluarga yang dapat PKH ini, syaratnya selain yang sudah masuk DTKS, ini juga harus memiliki salah satu syarat komponen. Ada anak sekolah, SD sampai SMA, ada anak usia dini, ada lansia minimal 70 tahun, ada ibu hamil, atau ada disabilitas berat. Nah, itu ya. Kalau untuk PKH mungkin sudah banyak yang mengerti. Kemudian untuk bantuan pangan non tunai sendiri, nah ini juga ada kuotanya. Jadi tidak semua yang sudah masuk DTKS ini dapat PKH, BPNT, kemudian PIP. Nah ini ada kuotanya ya, menyesuaikan anggaran yang ada dalam yang sudah dianggarkan. Kalau BPNT ini kuotanya adalah untuk tahun ini 18,8 juta keluarga. Nah, ini termasuk yang dapat PKH. Kalau PKH kan 10 juta. Kalau yang BPNT ini 18,8 juta ini termasuk yang 10 juta keluarga penerima PKH tadi. Nah, jadi kalau yang penerima murni BPNT ini ya sekitar 8,8 juta keluarga. Nah, ini bukan jiwa ya, tapi keluarga. Kalau BPJS KIS tadi ini jiwa, karena dalam satu kakak, ini misal ada ayah, ibu, dan kedua anak. Nah ini dapat semuanya BPJS KIS gratis dari pemerintah. Kemudian selain itu juga ada bantuan reguler, yakni Program Indonesia Pintar atau PIP. Nah ini biasanya kartunya dalam bentuk kartu KIP, Kartu Indonesia Pintar. Atau bisa juga dalam bentuk buku tabungan simpanan pelajar. Nah ini juga bantuan reguler. Nah PIP di tahun 2021 ini dialokasikan untuk sekitar 17,9 juta siswa mulai SD, SMP sederajat, SMA, dan SMK sederajat. Nah, data terakhir di updatean tanggal 31 Agustus ini masih disalurkan ke 9 juta siswa. Karena bantuan PIP ini dalam satu tahun itu disalurkannya itu bertahap ya. Nah, bagi siswa yang mungkin kemarin baru mendapatkan SMS masuk notifikasi dari Kemendikbud, kalau PIP ini dari Kemendikbud ya. Nah, ini jika dapat SMS yang harus diaktifasi, yang masuk dalam SK nominasi, nah ini ada sekitar 4 juta siswa yang masuk dalam SK aktivasi, update terbaru Agustus kemarin. Nah ini tapi masih ada yang belum aktivasi sekitar 3 juta siswa. Ini biasanya SMA dan SMK. Jadi masih ada ya sebagian karena alokasinya ini 17,9 juta. Jadi masih ada kesempatan bagi siswa yang biasanya mendapatkan PIP. Nah ini kalau untuk anak KPM PKH, KPM BPNT, kemudian yang jelas yang sudah masuk DTKS ini berkesempatan untuk mendapatkan bantuan PIP bagi yang punya anak sekolah. Nah ini ya besaran bantuannya berbeda juga. SD 450 per tahun, SMP 750 per tahun, dan SMA 1 juta per tahun. Nah itu ya Sobat YouTube. Jadi walaupun pandemi COVID-19 ini sudah berakhir, misal di tahun 2022 ini dinyatakan berakhir atau mungkin berpindah nama, mungkin dari pandemi ke endemi mungkin ya.
Nah, ini untuk bantuan yang sifatnya reguler. Nah, ini biasanya akan terus dilanjutkan karena memang nampaknya sudah dianggarkan untuk tahun 2022 untuk PKH, BPNT, BPJS KIS, kesehatan gratis yang PBI, dan bantuan PIP ini akan tetap dilanjutkan. Nah, untuk yang non-reguler, nah ini seperti banyak sekali ya, subsidi listrik, misal, kemudian BLT dana desa. Nah, ini belum tentu akan dilanjutkan, karena itu sifatnya adalah non-reguler. Nah, jadi itu ya Sobat YouTube. Demikian info dari saya, sampai jumpa di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.